40. Bab 40. Kesepakatan yang dibawa He Wen. Dinasti Xia yang agung. Guncangan itu terjadi 2 kali. Kedua kejutan itu berasal dari bawah tanah kamar dagang Qingyun. Kurang dari 1/4 jam setelah guncangan kedua berakhir, beberapa perubahan halus terjadi di seluruh wilayah kamar dagang Qingyun. Perubahan ini tidak dapat dideteksi tanpa pemeriksaan yang cermat. Tapi saya bisa melihat perubahannya. Dan perubahan ini terkait dengan kedua guncangan tersebut. Mendengar ucapan Xiang Qianqian, si makan hitam hanya bisa menatapnya. Sudah lama aku tahu bahwa daya pengamatan dan wawasan wanita itu sungguh mengagumkan, tetapi aku tak menyangka ternyata begitu keterlaluan. Bahkan perubahan kecil di kamar dagang Qingyun setelah gempa bumi dapat terlihat. Dia memperhatikan dengan teliti dan tidak melihat perubahan apapun. Namun ia masih belum begitu paham dan bertanya. Tetapi kalaupun ada perubahan, apa artinya? Apa artinya ada hubungan antara gempa bumi dan perubahan? Tanpa diduga, setelah Heihu selesai berbicara, ekspresi Xiang Qianqian menjadi bermartabat dan serius. Saya tidak bisa memberitahu Anda secara spesifik, tapi kamar dagang Qingyun sekarang tidak dapat dipahami. Bahkan aku tidak dapat menjelajahinya lagi. Mendengar ini, harimau hitam tampak terkejut. Pikiran spiritual wanita muda itu terkenal kuat. Pikiran ilahi terungkap dan mencakup ribuan mil. Segala sesuatu dalam jarak 1000 mil berada di bawah kendali Anda. Tapi sekarang, indera spiritual wanita itu tidak bisa lagi mendeteksi kamar dagang Qingyun. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Black Tiger pun tampak khidmat. Namun, ekspresi Xiang Qianqian melunak. Tidak peduli apa yang terjadi, Zhao Xian sangat luar biasa. Tidak heran kau begitu yakin untuk menolakku. Heihu mengabaikan kalimat terakhir Xiang Qianqian dan bertanya. Nona, bagaimana kalau kita pergi ke kamar dagang Qingyun untuk menyelidiki? Atau haruskah aku tangkap saja Zhao Xian dan menginterogasinya? Xiang Qianqian segera melambaikan tangannya. Aku tidak sekasar itu. Mari kita tonton dulu. Mari kita lihat apa yang terjadi pada orang dari alam dan Ju yang baru saja masuk itu. Mendengar ini, Black Tiger mengangguk cepat. Zhao Xian tentu saja tidak tahu bahwa begitu banyak orang kuat di alam dan Ju sedang mengincarnya. Di ruang pertemuan, Zhao Xian duduk di kursi depan dengan senyum tipis di wajahnya. Chan Yunhei, Su Ming dan Lin Yao duduk di sebelah Zhao Xian. Adapun He Wen, dia ditempatkan di kursi tamu. Chan Yunhei dan yang lainnya menatap He Wen dengan gugup. Tetapi mereka mendapati bahwa He Wen, pria kuat di alam dan Ju, tampak lebih gugup daripada mereka. Duduk di kursi dan menggeliat, rasanya seperti ada duri di kursi. Penampakan ini membuat Chan Yunhei dan yang lainnya semakin bingung, dan pada saat yang sama, ketegangan di hati mereka pun menghilang banyak. Saya ingin tahu, bisnis apa yang sedang Anda bicarakan? Zhao Xian bertanya dengan tenang setelah menyesap teh. He Wen segera mengulurkan tangannya dan berkata, pada pelelangan hari ini, Ketua Zhao pernah berkata bahwa kamar dagang Zunyu menekan kamar dagang Qingyun, bahkan sampai pada titik di mana pembelian barang menjadi masalah. Zhao Xian mengangguk. Memang. Mulut He Wen berkedut. Aku mempercayaimu sebagai hantu. Jika demikian, bagaimana Anda menjelaskan harta karun yang dibawa kamar dagang Qingyun hari ini? Presiden Zhao bercanda. Dengan harta yang kamu bawa keluar hari ini, sepertinya harta itu tidak bisa dibeli. Setelah mengatakan itu, He Wen segera berkata, sebenarnya, saya datang ke sini kali ini hanya untuk bekerja sama dengan Ketua Zhao. Meskipun saya hanya seorang kultivator independen, saya sering pergi keluar dinasti yang agung, jadi saya juga berteman dengan sekelompok pengusaha. Para pengusaha ini berasal dari dinasti Xia besar. Tentu saja, mereka tidak akan dibatasi dan dipengaruhi oleh kamar dagang Zunyu. Terlebih lagi, para pengusaha ini berasal dari dinasti Xia besar. Barang dagangan pedagang sangat mulus. Begitu He Wen mengatakan ini,
Chan Yunai dan 3 orang lainnya tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Orang baik, seorang pedagang dari dinasti Xia besar. Jika ini dapat dipertaruhkan, ini sungguh akan menjadi peluang besar bagi kamar dagang Qing Yun. Lagi pula, pada masa dinastian, tangan serikat pedagang Zunyu terlalu panjang. Tidak mudah bagi kamar dagang Qing Yun untuk menerobos. Jika mereka dapat melakukan perdagangan dengan para pedagang dinasti Xia besar, status kamar dagang Qing Yun mereka pasti akan meningkat setelah stabil. Terlebih lagi, Presiden juga memiliki sumber perbekalannya sendiri. Jika digabungkan, identitas pemburu dan mangsa akan dipertukarkan, dan tiba giliran mereka untuk mencaplok kamar dagang pencari bulan. Adapun Zhao Xian, dia tampak cukup tenang. Sangat halus? Itu kata yang menarik. Tolong ceritakan padaku secara rinci. Zhao Xian bertanya sambil tersenyum. Melihat ini, He Wen berpikir sejenak lalu berkata, Dinasti Xia Agung berbeda dengan dinasti Yan Agung milikku. Di sana sangat tidak seimbang dan ada peperangan di mana-mana. Dalam perang ini, orang yang paling menderita adalah warga sipil. Jumlah orang yang mengungsi mencapai jutaan. Teman-temanku tidak tega melihat orang-orang ini menderita, jadi mereka mencari jalan keluar bagi orang-orang ini dan membawa mereka menjauh dari dinasti Xia besar, yang dianggap memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Kebetulan sekali orang-orang yang meminta bantuan kepada temanku semuanya wanita, dan mereka semua cantik. Mendengar ini, Chan Yunai dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Mereka masih tidak bisa mendengarnya. Ini perdagangan manusia, dan dia masih menghasilkan banyak keuntungan dari perang. Zhao Xian tidak bereaksi banyak saat mendengar ini. Dinasti seringkali berperang, begitulah hukum yang berlaku sejak zaman dahulu. Saya tidak tertarik pada wanita. Zhao Xian berkata, sementara ekspresi He Wen membeku. Dia juga berpikir untuk mengikutinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Gao Xian tidak akan menerima trik ini sama sekali. Itu saja. Namun kemudian suara Zhao Xian terdengar lagi. Tetapi kamu mengatakan dinasti Xia besar sedang berperang? Mendengar ini, He Wen tertegun. Dia langsung mengangguk. Ya, dan saya telah berjuang selama lebih dari 10 tahun. Zhao Xian bertanya lagi. Bagaimana situasinya sekarang? He Wen bahkan semakin bingung. Bukankah mereka sedang membicarakan transaksi lagi? Mengapa mereka mulai membicarakan urusan negara saat mengobrol? Namun dia tidak berani mengabaikan dan segera menceritakan semua yang diketahuinya. Sekarang dinasti Xia besar terbagi menjadi 3 kekuatan besar. Yang pertama adalah dinasti itu sendiri, yang kedua adalah para pemberontak yang dipimpin oleh pembelot istri kaisar dinasti Xia besar saat ini, dan yang ketiga adalah pangeran dari dinasti sebelumnya. Ketiga kekuatan itu saling menahan diri dan membentuk hubungan yang sangat stabil. Meskipun terjadi banyak pertempuran dan banyak kematian, tidak satu pun dari ketiga pihak yang tampaknya terpengaruh secara besar, dan semuanya berkembang cukup kuat. Mendengar ini, mata Zhao Xian berputar sedikit dan dia mendapat ide yang berani. Namun akan memakan waktu yang cukup lama untuk menerapkan ide ini. Jadi begitu. Yang mulia tampaknya sangat tulus. Jika Anda ingin berdagang, tentu saja tidak masalah. Tetapi aku juga perlu melihat terlebih dahulu, apakah barang-barang yang disediakan oleh temanmu itu layak? Mendengar ini, He Wen menghela napas lega. Zhao Xian mempercayai apa yang dia katakan. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah untuk menanganinya. Jangan khawatir tentang hal ini, Presiden Zhao. Saya akan mengirim pesan kepada teman saya saat saya kembali nanti dan memintanya untuk menyiapkan sejumlah barang dan mengirimkannya kepada saya. Kemudian saya akan membawanya kepada Presiden Zhao agar Anda dapat memeriksa barang-barang tersebut. He Wen segera mengangkat tangannya dan berkata, Kalau begitu, aku akan merepotkan saudara He. Presiden Zhao, Anda sangat sopan. Beraninya saya, He Wen, memanggil Anda saudara? Anda bisa memanggil saya Xiao He saja. He Wen ketakutan mendengar nama Zhao Xian dan berkata cepat. Kalau begitu, Presiden Zhao, saya tidak akan mengganggu Anda lagi.
Berjalanlah pelan-pelan dan hati-hati di jalan. Zhao Xian mengangguk. He Wen mengangguk berulang kali, lalu segera berbalik dan meninggalkan kamar dagang Qingyun tanpa menoleh ke belakang. Setelah berjalan keluar dari kamar dagang Qingyun, dia berubah menjadi pelangi dan bergegas keluar kota dengan tidak sabar. Melihat hal itu, dia merasa cemas sekali. Melihat betapa cemasnya saudara He Wen, dia benar-benar memperhatikan masalah ini. Aku tidak menyangka bahwa orang sekuat itu di alam dan Ju akan begitu menyanjung kamar dagang Qingyun kita. Mengapa Anda ingin menarik hati kamar dagang Qingyun? Anda ingin menarik hati presiden kami. Chan Yunhei dan yang lainnya menatap kepergian He Wen dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Seketika dia tak dapat menahan diri untuk menatap Zhao Xian dengan ekspresi aneh. Meski keadaan sudah tenang, mereka masih belum mengerti. Mengapa He Wen, orang kuat di alam dan Ju, sangat menghormati Zhao Xian. Itu bahkan tidak bisa disebut rasa hormat, itu sudah menunjukkan rasa takut. Bab ke-41. Bab 41, cobalah atau mati. Zhao Xian juga memiliki beberapa keraguan tentang hal ini pada awalnya. Namun setelah obrolan ini, dia juga membuat tebakan kasar. Sepertinya berkah yang diberikan Cave Mansion kepada aku tidaklah kecil, bahkan mereka yang kuat di alam dan juga dapat melihat beberapa petunjuk. Sikap He Wen berubah begitu cepat setelah dia muncul di tempat kejadian. Jelas sekali itu karena Zixiao Cave Mansion. Sepertinya mencoba untuk tetap bersikap rendah hati tidak akan berhasil lagi. Zhao Xian tersenyum dan tidak mempedulikannya. Orang kuat di alam dan juga dapat melihat sisi luar biasa dalam dirinya, dan itu merupakan hal baik baginya. Ketika lelang yang diadakan provinsi makin berkuasa, akan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang datang mencari masalah. Dia tidak mau repot-repot mengurusi hal itu. Sebelum pergi, Zhao Xian dan Chan Yunhei menjelaskan apa yang perlu ditangani di masa depan, lalu pergi terlebih dahulu dan kembali ke kamarnya. Sekarang, setelah aku memiliki tubuh pencari roh, aku telah menguasai 3.000 seni air lemah milik Low Grade. Tentu saja, Anda bisa mulai berlatih. Adapun sumber daa, batu roh sudah cukup, dan dia juga memiliki rumput roh ungu di tubuhnya. Meskipun rumput roh ungu berada di kelas 5 dan dia belum bisa menyerapnya, rumput roh ungu sendiri sudah mengandung energi spiritual yang cukup, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Gunung besi. Zhao Xian menelepon Tieshan lagi. Tieshan muncul dari kegelapan, jatuh di samping Zhao Xian dan membungkuk untuk memegang tangannya. Jika ada orang yang berpikiran sempit dan ingin membuat masalah, hadapi saja secara langsung. Jika itu urusan bisnis, serahkan saja pada Paman Chan dan yang lainnya. Zhao Xian memperingatkan. Ya. Tieshan segera mengangguk dan langsung menghilang. Pada saat yang sama, di luar kota Mingyu. Keluar! Ketika mereka melihat sosok He Wen bergegas meninggalkan kamar dagang Qingyun, mata para ahli di alam dan Ju ini berbinar. Namun Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa He Wen ini berlari begitu cepat? Mungkinkah dia mendapat banyak harta dari kamar dagang Qingyun? Itu mungkin. Hentikan dia. Memikirkan hal ini, mereka segera mengambil tindakan dan langsung menghentikan He Wen yang tengah berlari cepat. Mengapa kalian semua ada di sini? Mata He Wen langsung melebar setelah melihat sekelompok orang ini. Bukankah orang-orang ini semua mengatakan mereka tidak tertarik pada kamar dagang Qingyun dan kemudian pergi? Apakah rubah tua ini menggunakan diri mereka sebagai umpan meriam? Haha, He Wen, kamu pergi terburu-buru sekali. Sepertinya kamu mendapat banyak pelajaran dari perjalanan ini, kan? Kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Keluarkan saja barang-barang itu dan tunjukkan kepada saudara-saudara kami. Beberapa dan Ju leveler mengelilingi He Wen. Meskipun ada senyum di wajah mereka, nada mengancam mereka sangat kuat. Jika He Wen menolak, mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Apa tangkapannya? Jika saya harus mengatakannya, saya memang menjalin hubungan kerja sama dengan ketua Zhao kali ini.
Sekarang, saya dianggap sebagai mitra kamar dagang King Yun. Hewen tidak menyembunyikan apapun dan berbicara terbuka. Kata-kata ini membuat orang lain tertawa. Saya bilang Hewen, apakah menurutmu kita semua bodoh? Kamar dagang King Yun kecil ini, apakah kalian akan membahas kerjasama dengan mereka saat berkumpul di alam dan apakah menurutmu kami akan mempercayainya? Di antara mereka, pemimpin kelompok besar alam alkimia bahkan mencibir. Jangan pikir kami bercanda. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Dalam hal ini, Hewen sangat tidak berdaya. Dia juga ingin mendapatkan sesuatu. Kuncinya adalah beraninya dia memikirkan hal luar biasa yang saya rasakan dari Zhao Xian di kamar dagang King Yun. Dia tak dapat menahan rasa merinding di sekujur tubuhnya. Kota Mingyu yang kecil ini benar-benar memiliki makhluk sebesar itu di tempatnya? Hah? Tunggu. Memikirkan hal ini, Hewen tiba-tiba merasa percaya diri. Dia dan Zhao Xian sekarang menjadi mitra. Jika sekelompok orang ini berani mengambil tindakan terhadapnya, Ketua Zhao pasti tidak akan menolak untuk menyelamatkannya, bukan? Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dadanya membusung. Beri aku kesempatan dan aku akan tetap mengatakan apa yang baru saja kukatakan. Saya sekarang menjalin hubungan kerja sama dengan Presiden Zhao. Jika Anda berani menyentuh saya, Anda akan menyerang kamar dagang King Yun dan tidak menghormati Presiden Zhao. Jika Presiden Zhao mengambil tindakan, kalian semua tidak cukup untuk mengisi giginya. Hewen melirik semua orang dan mencibir. Mendengar ini, semua orang tercengang. Bukankah Hewen minum obat yang salah? Omong kosong. Zhao Xian itu hanya seorang manusia di alam transformasi spiritual. Jadi bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk bersaing dengan mereka di alam pengumpulan dan? Kami tidak punya cukup uang untuk menjejalkannya, Zhao Xian. Namun perilaku Hewen begitu aneh, membuat beberapa orang kuat di alam dan Ju mengerutkan kening. Mereka semua adalah kultivator mandiri. Sebagai kultivator independen, mereka dapat berkultivasi hingga ke level pengumpulan pil dengan bersikap berani dan hati-hati. Meskipun Hewen bertindak sangat aneh, dan mereka tidak mempercayainya sama sekali. Namun untuk amannya, mereka masih berencana untuk mengujinya. Litua, kamu memiliki keterampilan fisik yang bagus. Pergilah ke kamar dagang King Yun dan ujilah kekuatan Zhao Xian. Sang pemimpin, seorang pria kuat di alam dan Ju, berkata kepada seorang pria parubaya berpakaian hijau. Mendengar ini, pria parubaya di King Yi juga tampak aneh. Si tua Zhao, kau tidak benar-benar percaya omong kosong Hewen, kan? Kalau begitu, bukan berarti kita belum menyelidiki Zhao Xian. Usiaku baru 22 tahun. Setelah ayahku Zhao Litian meninggal, dia mewarisi kamar dagang King Yun darinya. Latar belakangnya bersih dan tidak mungkin palsu. Apakah kamu masih perlu mengujinya? Mendengar ini, para tokoh kuat lainnya di alam dan Ju pun tak kuasa menahan diri untuk mengangguk tanda setuju. Sebenarnya, mereka punya ide yang hampir sama. Tentu saja saya mengerti hal ini. Orang yang berada di alam alkimia yang dipimpinnya menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi untuk amannya, pergilah dan lihat-lihat, dan ini juga merupakan kesempatan untukmu. Jika Hewen Zhen telah mengambil tindakan terhadap kamar dagang King Yun dan dengan sengaja menyembunyikannya, Anda mungkin masih mendapatkan keuntungan yang tidak terduga jika Anda pergi sekarang. Begitu 4 kata panen tak terduga ini diucapkan, pria kuat di alam dan Ju yang bernama Laoli tiba-tiba menjadi tertarik. Tidak masalah, aku akan pergi sekarang. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu orang lain bereaksi, dia langsung berjalan memasuki kota Mingyu. Melihat hal itu, para penghuni alam Ju dan lainnya sontak menunjukkan ekspresi penyesalan di wajah mereka. Kamar dagang King Yun mengeluarkan begitu banyak harta karun kali ini, dan Hewen tidak tinggal cukup lama. Bahkan jika dia mendapatkan harta karun itu, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak dari mereka. Jika dia pergi sekarang, dia masih bisa mengambil beberapa.
Sangat disayangkan kesempatan itu direnggut oleh Lauli. Adapun pemimpin alam dan Judong, ekspresinya relatif tenang. Entah mengapa, dilihat dari sikap dan nada suara Hewen, sepertinya Hewen tidak berbohong. Hal ini membuatnya merasa sedikit gelisah. Mungkinkah? Apakah Zhao Xian ini benar-benar mampu? Karena itu, dia meminta Lauli untuk menyelidikinya. Itu bisa dianggap sudah dipersiapkan. Dengan kecepatan Lauli, dia seharusnya bisa. Seorang pria kuat di alam dan Ju sedang berbicara. Namun sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara yang dikenalnya muncul di udara tidak jauh darinya. Itu Lauli. Hanya saja Lauli saat ini. Dengan ekspresi panik dan mata penuh ketakutan, dia berlari ke arah mereka dengan putus asa. Menyimpan! Lauli ingin berteriak minta tolong. Tetapi begitu kata selamatkan diucapkan, cahaya dingin yang menusuk menyebar hingga ratusan meter, seketika memotong tubuh Lauli menjadi dua. Setelah cahaya dingin menghilang, tubuh Lauli yang terpotong menjadi dua bagian jatuh ke tanah. Sebelum meninggal, matanya masih terbuka lebar, penuh kengerian dan ketakutan. Dan adegan ini terjadi dengan sangat jelas di depan sekelompok orang kuat di dan Gathering Realm. Pada saat itu, semua mata mereka terbelalak dan mata mereka penuh ketakutan. Bab ke-42. Bab 42, kekosongan misterius yang rusak. Pertimbangan Siang Kian-Kian. Sial! Melarikan diri! Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, pemimpin orang kuat alam alkimia bereaksi lebih dulu. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, seluruh tubuhnya berubah menjadi meteor dan langsung lari ke kejauhan. Baru pada saat itulah orang-orang lain di alam dan Ju bereaksi, masing-masing bernapas dengan berat dan berlari tergesa-gesa. Saya tidak berani memikirkan hal lain sama sekali. Belum lagi kesulitan mencari hewan lagi. Beberapa orang kuat di alam dan Ju bagaikan tikus yang bertemu kucing, melarikan diri seperti orang gila. Baru ketika mereka benar-benar jauh dari kota Minyu dan tidak merasakan ada yang mengejar, mereka berhenti dan mulai bernapas dengan berat. Pak Tua Jauh, apa itu tadi? Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke arah pemimpin itu. Alam kekosongan yang hancur. Pastinya dia orang kuat di alam Shattering Void. Pemimpin itu menyimpulkan. Matanya penuh kepanikan dan ketakutan. Kekuatan jurus yang membunuh Li Tua tadi jelas tidak sebanding dengan jurus alam dan Jujing. Jadi dia pasti orang kuat di alam kekosongan yang menghancurkan. Dan ketika aku melarikan diri, aku melihat tatapan yang sangat menakutkan. Hanya satu tatapan saja membuatku merinding. Jika kita berlari sedikit lebih lambat, aku khawatir kita semua harus menjelaskan di mana kita berada. Mendengar ini, mata orang lain tiba-tiba terbelalak ketakutan. Karena mereka tidak menyadarinya sama sekali. Jika Lao Zhao tidak mengingatkan mereka, mereka mungkin masih berdiri di sana dengan linglung. Semakin aku memikirkannya, semakin aku takut. Pada saat yang sama, ekspresinya menjadi serius. Jadi, apa yang dikatakan Hewen itu benar? Tidak heran. Tidak heran anak itu begitu agresif saat pertama kali masuk, tetapi tidak ada gerakan apapun saat dia masuk. Ternyata dia takut. Pengecut. Beruntung sekali dia bisa keluar hidup-hidup. Saya mendengar bahwa dia juga menjalin hubungan kerja sama dengan Zhao Xian. Semakin banyak dia berbicara, semakin rumit ekspresi setiap orang. Sebenarnya ada orang kuat dari alam kekosongan yang menghancurkan di kota Minyu. Situasi di Provinsi Beizhou akan segera berubah. Di Provinsi Beizhou, sebenarnya tidak banyak orang kuat di alam Judan. Karena sulit untuk menerobos ke alam pengumpulan dan, tetapi selama ada sumber daya, pasti ada kesempatan. Hanya saja, tergantung pada tingkat bakat, ada perbedaan dalam waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam pengumpulan dan. Namun, Broken Void Realm berbeda. Jika kamu tidak punya cukup bakat, kamu tidak akan pernah bisa memasuki Shattered Void Realm seumur hidupmu.
Ada pula yang mengatakan bahwa hanya dengan memasuki alam kekosongan hancur, seseorang dapat benar-benar memasuki jalur kultivasi. Pria kuat di alam kekosongan yang menghancurkan sangat langka di Provinsi Beizhou. Kecuali beberapa sekta teratas, saya belum pernah mendengar tentang keberadaan penggarap independen di alam kekosongan yang hancur. Karena untuk menerobos Shadowing Void Realm tidak hanya dibutuhkan bakat yang kuat, tetapi juga sumber daya yang sangat besar dan tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, di kota Mingyu yang kecil ini, di kamar dagang King Yun yang kecil itu, seorang pria kuat dari alam kekosongan yang menghancurkan benar-benar muncul. Berita ini sungguh penting. Pada saat yang sama, di dalam kota Mingyu, bulu kuduk Black Tiger berdiri, ia menatap ke udara dengan pandangan serius. Mereka juga melihat dengan jelas gerakan mengerikan itu. Artinya, mengerikan. Bahkan wajah cantik Xiang Qianqian dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat ini. Shaishu! Sebenarnya ada orang kuat di alam kekosongan yang menghancurkan di kota Mingyu. Apakah ini kepercayaan diri Zhao Xian? Xiang Qianqian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Setelah melihat napasnya menghilang, Black Tiger menghela napas lega. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita muda itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Tapi Nona, orang kuat di alam kekosongan penghancur ini mungkin bukan dari kamar dagang King Yun, kan? Xiang Qianqian berhenti sejenak. Apa yang dikatakan Black Tiger tidak salah. Karena dia jelas merasakan bahwa gerakan mengerikan tadi tidak meletus dari kamar dagang King Yun, namun dari tempat yang relatif terpencil. Mungkin karena ada konflik antara orang di alam pengumpul pil dan pusat kekuatan misterius penghancur void. Salah? Xiang Qianqian menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun Anda memikirkannya, menurut saya ini adalah upaya menutup-nutupi. Tampaknya pembangkit tenaga listrik misterius Void Shadowing melakukannya dengan sengaja. Dalam beberapa percakapan sederhana dengan Zhao Xian, dia dapat mengetahui bahwa Zhao Xian adalah tipe orang yang tidak akan dengan sengaja memamerkan kemampuannya sendiri. Tepinya begitu tajam, sehingga membuat orang tidak dapat melihat kenyataan dengan jelas. Dan metode ini, dilihat dari sudut pandang manapun, itu tampak seperti sesuatu yang akan dilakukan Zhao Xian. Kemungkinan besar itu dia. Xiang Qianqian memilih untuk mempercayai intuisinya. Orang ini benar-benar pandai bersembunyi. Sambil memikirkannya, dia berdiri. Ayo pergi, saatnya kembali. Mendengar ini, harimau hitam tertegun. Tetapi Nona, bukankah Anda mengatakan ingin tinggal di kota Mingyu selama beberapa hari lagi? Tidak perlu. Dia melambaikan tangannya ke Qianqian. Semua informasi yang seharusnya diperoleh telah diperoleh, dan seorang pria kuat dari alam kekosongan yang menghancurkan telah muncul dari kota Mingyu. Berita ini harus dibawa kembali. Harimau hitam tiba-tiba menyadari. Ya. Segera, Xiang Qianqian meninggalkan kota Mingyu bersama harimau hitam. Sebelum meninggalkan kota, Xiang Qianqian sengaja melirik kamar dagang King Yun. Sepertinya aku harus mengingatkan ayah saat aku kembali. Kamu tidak bisa main-main dengan Zhao Xian ini. Menarik pandangannya, Xiang Qianqian dan Hei Hu dengan cepat menghilang. Adapun tindakan yang mengerikan dan menyesakkan tadi, sebenarnya tidak menimbulkan sensasi besar di kota Mingyu. Alasannya, atau karena tidak seorang pun menyadarinya sama sekali. Karena jurus ini tiba-tiba muncul di luar kota, seseorang setidaknya harus berada di alam pengumpulan dan untuk dapat mendeteksi kehadiran aura ini. Dan di kota Mingyu, dari manakah wilayah Yudan berasal? Secara alami, kehadiran aura ini tidak terlihat. Jadi dari awal hingga akhir, kota Mingyu tampak damai dan tentram, tahun-tahun pun damai. Ketenangan, kedamaian. Tentu saja, sebagian orang tidak dalam suasana hati yang damai. Xiao Yuhei dan para pelayannya membawa sejumlah barang, menandatangani 2 kereta dan berjalan ke pintu masuk kamar dagang King Yun. Setelah membuat beberapa pengumuman,
dia diundang ke rumah besar itu. Orang yang menyambutnya adalah Chan Yunhei. "Tuan Kota Shao, mengapa Anda punya waktu mengunjungi kamar dagang King Yun kami hari ini?" Chan Yunhei berkata sambil tersenyum. Namun kata-katanya tidak memberikan banyak muka pada Xiao Yue. Bagaimanapun, hari ini berbeda dengan masa lalu. Jika sebelumnya, dia tentu perlu menjilat Xiao Yue. Ini membuat segalanya lebih mudah. Tapi sekarang, sudah saatnya bagi Xiao Yue untuk mengidolakan mereka. "Maaf mengganggu istirahat tetua Chan. Sebenarnya, alasan utama saya datang ke sini kali ini adalah untuk meminta maaf kepada Ketua Zhao atas apa yang terjadi sebelumnya." Xiao Yue memegang tangannya dengan sangat tulus dan berkata, "Saya pernah ditipu oleh Gunung Qinshan sebelumnya. Dia pernah berkata bahwa selama saya membantu kamar dagang Zunyu menetap di kota Mingyu, dia akan memberi saya 10% dari keuntungan cabang kota Mingyu. Kamu juga tahu bahwa meskipun aku, Xiao Yue, adalah penguasa kota, aku sangat miskin dan membutuhkan diriku sendiri untuk menghidupi seluruh keluarga. Tidak ada yang bisa kulakukan." Setelah mendengar komentar menyedihkan Xiao Yue, Chan Yunhei, di sisi lain, tersenyum tetapi tidak tersenyum. Menyihir? Menipu? Masih memiliki gaya berpakaian yang modis dan sangat miskin? Hanya iblis yang percaya hal ini. Xiao Yue juga tahu bahwa menderita saja tidaklah cukup. Dia langsung mengangkat tangannya dan berkata, "Tentu saja, masalah ini sendiri adalah kesalahanku. Apapun alasannya, kesalahan adalah kesalahan. Jadi, aku di sini untuk mengakui kesalahanku." Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya kepada bawahannya. Para pria membawa semua perlengkapan yang telah dipersiapkan kali ini. Bab ke-43. Bab 43, Kegembiraan dan Kesetiaan Xiao Yue. "Berikut ini 3.000 rumput kuntul. Ini penghormatan untukmu, Tetua Chan." Para pelayan membawa 2 kotak besar yang berisi seikat tanaman obat. Mendengar perkataan Xiao Yue, Chan Yunhei tak kuasa menahan senyum di sudut mulutnya. Orang baik, rumput kuntul, atau 3.000. Rumput kuntul merupakan jenis tanaman obat yang istimewa. Fungsinya sangat sederhana. Ia dapat membersihkan hati dan memurnikan jiwa. Pada saat yang sama, ia memiliki efek meningkatkan efisiensi kultivasi di alam transformasi jiwa. Ada banyak ramuan yang sesuai dengan peran ini, tetapi yang istimewa tentang rumput egret adalah, ia tidak perlu digunakan sebagai obat untuk membuat ramuan agar dapat memberikan khasiatnya. Nilainya tentu saja lebih rendah dibandingkan ramuan dan tanaman herbal yang pernah dilelang oleh kamar dagang King Yun. Tetapi, bagi Chan Yunhei, 3.000 rumput kuntul ini sangat berharga. Lagi pula, 1 rumput kuntul berharga beberapa batu roh. 3.000 burung kuntul ini jumlahnya hampir puluhan ribu. Xiao Yue ini benar-benar menghabiskan banyak uang. Chan Yunhei mendesah dalam hatinya. Namun dia tidak menerimanya secara langsung, dia hanya melambaikan tangannya pelan. Xiao Yue juga mengerti dan lanjut mengirimkan barang-barang itu. Kaligrafi dan lukisan antik, sutra dan satin, dan bahkan beberapa akta tanah. Sebagai penguasa kota, Xiao Yue hampir tidak mungkin bisa menghasilkan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu batu spiritual kelas rendah sekaligus. Tapi sayang, dia masih bisa menemukan banyak hal. Bagaimanapun juga, dia tetaplah penguasa suatu kota, dan selalu saja ada orang yang datang untuk menjilatnya selama bertahun-tahun. Dia menyimpan semua barang bagus ini, dan sekarang dia memberikan semuanya kepada kamar dagang King Yun dengan penuh penderitaan. Meski tampaknya agak tidak dihargai, dia yakin betul bahwa itu sepadan. Melihat berbagai harta karun yang diletakkan di depannya, Chan Yunhei akhirnya mengangguk sedikit. Sebenarnya, Zhao Xian sudah menduga sejak awal bahwa Xiao Yue kembali untuk meminta maaf. Jadi, serahkan saja semuanya pada diri Anda sendiri. Bagaimana cara mengatasinya? Chan Yunhei juga punya rencana dalam pikirannya. Bagaimanapun, Xiao Yue adalah penguasa kota Mingyu,
Meskipun kekuasaannya tidak terlalu besar, hubungannya dengan dinasti jelas lebih dekat daripada dengan kamar dagang. Terlebih lagi, ada beberapa masalah yang tidak mudah ditangani sendiri oleh kamar dagang, jadi Xiao Yuhe dapat menggunakan koneksinya. Tentu saja saya tidak bermaksud membuat hubungan menjadi terlalu tegang. Ketika melakukan sesuatu sebagai manusia, Anda tetap harus menjaga batasan yang tipis. Haha, tindakan Tuan Kota Xiao terlalu hebat. Bagaimana mungkin kita, kamar dagang Qing Yun, menerima hadiah sebesar itu? Chan Yunhe menangkupkan kedua tangannya sedikit dan berkata. Xiao Yuhe segera menggelengkan kepalanya dan berkata, kata-kata tetua Chan salah. Sekarang dua lelang yang diadakan oleh kamar dagang Qing Yun telah sangat sukses. Kali ini telah menarik banyak orang kuat di alam Danju. Sekte Lian Hong Marshal Dao, Sekte Liu Yun dan bahkan Sekte Hao Yu telah mengirim orang untuk datang. Skalanya sangat besar. Saya sangat terkesan sehingga saya sangat terkesan. Merupakan suatu kehormatan bagi kota Mingyu untuk memiliki kamar dagang Qing Yun. Barang-barang ini mungkin sangat berharga bagiku, tetapi bagi kamar dagang Qing Yun, harganya jauh lebih murah. Aku harap Penatua Chan tidak akan membencinya. Xiao Yuhe menundukkan kepalanya, merasa sedikit gugup dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana sikap kamar dagang Qing Yun terhadapnya. Jika Anda tidak memaafkan, tidak ada yang dapat dia lakukan. Hanya saja hari-hari mendatang mungkin tidak terlalu mudah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyesalinya. Mengapa dia begitu ingin bekerja sama dengan kamar dagang Zunyu? Tidak bisakah kamu menunggu sedikit lebih lama? Pemimpin serikatku sebenarnya sudah mengetahui keinginan Tuan Kota Xiao sejak lama. Chan Yunhe tersenyum dan berbicara. Presiden berkata bahwa Tuan Kota Xiao bukanlah orang bodoh. Dia dapat melihat situasi dengan jelas. Dia juga percaya bahwa Tuan Kota Xiao hanya bersikap bodoh dan tamak untuk sementara waktu. Jadi dia mengambil jalan yang salah dan berdiri di tim yang salah. Jadi, Presiden juga bersedia memberi Anda kesempatan untuk mengubah cara Anda. Mendengar ini, mata Xiao Yuhe berkaca-kaca dan dia mendongak karena terkejut. Dia tidak menyangka Presiden Zhao akan bersikap begitu masuk akal. Namun sebelum dia sempat berbicara, suara Chan Yunhe terdengar berikutnya. Saya harap Tuan Kota Xiao juga mengerti bahwa meskipun kamar dagang Qing Yun sedang mengalami kemunduran, namun dulunya merupakan raksasa kamar dagang dan memberikan kontribusi besar bagi kota Mingyu. Jika Tuan Kota Xiao masih belum dapat menentukan prioritas, tentu saja tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Berikanlah rahmat dan kekuatan. Ini dapat dianggap sebagai cara klasik untuk mengendalikan bawahan. Ekspresi Xiao Yuhe menjadi sangat serius setelah mendengar ini, dan dia dengan cepat menepuk dadanya dengan serius dan berkata, Presiden Zhao, jangan khawatir, tolong jangan khawatir, Penatua Chan, saya, Xiao Yuhe, akan menjadi anggota kamar dagang Qing Yun mulai sekarang, dan saya akan mematuhi perintah Presiden Zhao. Selama Presiden Zhao membutuhkanku, aku, Xiao Yuhe, akan melewati api dan air hanya dengan beberapa patah kata, tanpa keraguan. Mendengar ini, Chan Yunhe tersenyum. Kata-kata ini, mengapa kedengarannya familiar baginya? Saya harap kamu bisa melakukannya. Harus! Setelah mengatakan itu, Xiao Yuhe akhirnya merasa lega. Meskipun dilihat dari hasilnya, tampaknya dia kehilangan uang. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa kota Mingyu, dan kamar dagang Qing Yun hanyalah kamar dagang kecil. Dari segi status, dia masih lebih mulia. Namun kini dia secara aktif bergabung dengan kamar dagang Qing Yun. Agak memalukan untuk mengatakannya. Tetapi Xiao Yuhe tidak berpikir demikian. Sekarang bahkan orang bodoh pun seharusnya dapat melihat momentum mengerikan dari kamar dagang Qing Yun. Sebentar lagi, belum lagi provinsi Beizhou yang kecil ini akan menjadi dinasti yang agung. Kamar dagang Qing Yun memiliki potensi besar. Adapun kamar dagang Zunyu, dia juga sudah lama kehilangan kontak. Awalnya, dia seharusnya berada di pihak kamar dagang Qing Yun. Mengenai melakukan sesuatu,
Presiden mengatakan bahwa ada sesuatu yang dia perlukan bantuan Anda. Chan Yunhei tiba-tiba berbicara. Xiao Yue segera mengangkat tangannya dan berkata dengan serius. Penatua Chan, tolong katakan yang sebenarnya padaku, aku akan berusaha sekuat tenaga. Jangan khawatir, masalah ini tidak akan terlalu merepotkanmu, ini sangat sederhana. Chan Yunhei membisikkan beberapa kata lembut di telinga Xiao Yue. Pupil mata Xiao Yue tiba-tiba mengecil hingga berbentuk jarum. Apakah itu benar? Penggantian dijamin. Chan Yunhei tersenyum. Ini. Xiao Yue tidak dapat menahan keraguan saat berbicara. Pada akhirnya, saya hanya bisa menghela nafas dengan tulus. Presiden Zhao, sungguh hebat, dia bahkan bisa melakukan hal semacam ini. Saya akan mengaturnya sekarang juga. Aku memberimu waktu 10 hari. Mengapa kita perlu 10 hari? 3 hari sudah cukup. Katakanlah, Xiao Yue meninggalkan kamar dagang Qinyun bersama para pelayannya dengan semangat tinggi, matanya penuh dengan semangat juang. Ketika Chan Yunhei melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bagaimana otak presiden bekerja? Bagaimana dia bisa menebak segalanya? Bahkan Xiao Yue, si rubah tua, kini setia kepada presiden. Jika dia dibebaskan sebelumnya, aku tidak akan percaya dia dipukuli sampai mati. Setelah mendesah penuh emosi, Chan Yunhei memikirkan sesuatu lagi dan tidak dapat menahan tawa serta menggelengkan kepalanya. Dilihat dari kemampuan yang ditunjukkan oleh presiden, hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bukankah mereka bertiga sama dengan Xiao Yue? Beberapa hari ke depan akan sangat sibuk. Chan Yunhei juga segera meninggalkan ruang pertemuan untuk mengurus bisnis. Waktu berlalu cepat. 3 hari berlalu. Zhao Xian tinggal di kamarnya. Pohon pencerahan petir telah dikesampingkan. Ada pula rumput spiritual berwarna ungu yang terletak di samping hutan. Zhao Xian sendiri sedang duduk bersila di sini. Ada aura samar seperti kabut air yang beriak di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, energi spiritual yang seperti kabut bergetar. Lalu tiba-tiba bubar. Lalu Zhao Xian membuka matanya. Cahaya tajam muncul di matanya. Namun, hal itu dengan cepat menghilang dan menyatu. Panggilan. Zhao Xian menghela napas. Senyum tak dapat ditahan muncul di wajahnya. Bab ke-44. Bab 44. Hewen kembali. Kau mencuri keluarga kerajaan Xia yang agung. Akhirnya sebuah terobosan. Rasakan gelombang lautan energi spiritual yang bergelombang di tubuh Anda. Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Harus dikatakan bahwa kecepatan berlatih tubuh pencarian roh tambah latihan tingkat bumi tingkat penyempurnaan ini keterlaluan. Hanya dalam 3 hari, dia dengan cepat menerobos dari alam transformasi spiritual lapisan ke-6 ke alam Luo Wen. Pada saat ini, ramuan di laut intinya telah diukir dengan baris pertama. Itu adalah lapisan pertama alam Luo Wen. Namun, setelah menerobos ke lapisan pertama alam pola jatuh, kecepatan penyerapan dan pemurnian menjadi jauh lebih lambat, dan efek batu spiritual kelas rendah tidak begitu kentara. Zhao Xian sedikit mengernyit. Tentu saja, apa yang dikatakannya jauh lebih lambat daripada menerobos 4 alam kecil dalam 3 hari. Mungkin sekarang dia perlu berlatih selama 2 atau 3 hari sebelum dia bisa menerobos suatu alam. Secara alami jauh lebih lambat dari sebelumnya. Namun dibandingkan dengan yang lain, itu adalah kecepatan yang mengerikan yang cukup untuk membuat Tian Jiao merasa rendah diri. Sepertinya di masa depan aku harus beralih ke beberapa batu spiritual di atas kelas menengah, yang juga akan bermanfaat bagi kultivasiku. Zhao Xian berpikir, tidak terburu-buru. Mungkin agak sulit menukar batu spiritual kelas tinggi dan kelas atas, namun tidak sulit menukar batu spiritual kelas menengah. Biarkan saja Xiao Yue membantu. Namun dia tidak terburu-buru sekarang. Setelah kultivasimu mencapai alam Luo Wen, kau harus sedikit tenang. Seperti kata pepatah,
tergesa-gesa akan menghasilkan pemborosan. Jika Anda mengejar kecepatan secara membabi buta tanpa dasar yang kuat, bahkan jika Anda maju ke tingkat yang lebih tinggi, itu tidak akan lebih dari sekadar pertunjukan. Zhao Xian terus duduk bersila dan memejamkan mata, secara bertahap menstabilkan kondisinya. Namun tidak lama kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. Lalu terdengar suara Lin Yao. "Presiden, He Wen telah mendapatkan barangnya. Orang-orang Xiao Yue sedang mengawal mereka dan mereka akan segera tiba di kota Minyu." Mendengar ini, Zhao Xian tidak membuka matanya. "Kalau sudah sampai sana, bawa saja ke halaman belakang." "Ya." Lin Yao tidak berani mengganggunya lagi dan segera berbalik dan pergi. Zhao Xian, di sisi lain, masih mempertahankan keadaan stabil. Setelah sekitar 2 jam berlalu, dia merasakan sosok yang dikenalnya, merapikan pakaiannya, berdiri perlahan dan mendorong pintu hingga terbuka, menuju halaman belakang. Pada saat yang sama, He Wenzheng dan Xiao Yuhe berjalan masuk sambil membawa gerobak berisi barang. Begitu mereka masuk, mereka melihat Zhao Xian duduk di sebelahnya dan menunggu lama. Mereka langsung menundukkan tangan dan memberi hormat. "Bertemu Presiden Zhao! Bertemu Presiden!" Melihat ini, Zhao Xian tersenyum tipis, mengangkat tangannya dan berkata, "Kita semua adalah kenalan lama, tidak perlu bersikap sopan." Hembusan angin bertiup ke arah mereka, mengangkat mereka berdua secara sengaja atau tidak sengaja. Hal ini mengejutkan mereka berdua. Kemampuan Presiden Zhao itu tidak seperti sesuatu yang dapat dilakukan di alam transformasi roh. Dan saat pemandangan ini terlihat di mata He Wen, dia bahkan semakin ngeri. Cara semacam ini mungkin mustahil dilakukan, bahkan di alam kekosongan yang hancur. Tetapi Presiden Zhao, yang baru berusia 20-an, bagaimana mungkin? Dia tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya, dan sangat senang dengan pilihan awalnya. Kalau saat itu ia memilih jalan itu, niscaya ia akan terkubur di dalam tanah selama 3 hari, persis seperti kerajaan Yudan yang picik. "Mari kita bicara." Zhao Xian memandang He Wen ke samping dan tersenyum. He Wen segera mengangkat tangannya dan menarik barang-barang itu ke depan. "Pertama, saya mengeluarkan beberapa hal yang relatif normal seperti makanan khas dinasti Xia besar. Sebagian besar adalah kebutuhan sehari-hari." Zhao Xian hanya meliriknya dan tidak memperdulikannya. Lalu ada beberapa jubah dan kostum dari dinasti Xia besar, yang terlihat sangat berharga. Benda-benda ini nilainya cukup bagus. Mata Chan Yunai dan 3 orang lainnya di samping bersinar karena terkejut. Adapun Zhao Xian, tentu saja dia masih tidak tertarik. Sebagian besar barang di lapangan adalah benda-benda ini. Zhao Xian tentu saja tidak terkejut dengan hal ini. Barang mahal seringkali melambangkan kelangkaan. Jika terlalu populer, tentu saja harganya tidak mahal. Setelah menunggu beberapa saat, acara utama akhirnya tiba di panggung. Saya melihat He Wen menyeret keluar sebuah kotak kayu kecil. Kotak kayu ini terlihat sangat biasa, sangat kontras dengan kotak kayu lainnya. Sekilas, tampaknya tidak penuh dengan hal-hal bagus. Namun Zhao Xian menyipitkan matanya sedikit. Kemudian, He Wen membuka kotak kayu itu. "Harta karun sejati dari perjalanan ini." Begitu kotak kayu itu dibuka, cahaya terang langsung terpantul, sungguh menyilaukan. Xiao Yuhe berdiri di samping dan menatap kosong. "Ini senjata hebat Tiongkok. Dan senjata-senjata ini, dilihat dari keahlian pembuatannya, tampaknya hanya digunakan oleh keluarga kerajaan Xia Agung." Begitu Xiao Yuhe mengatakan ini, Chan Yunhei dan 3 orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. "Orang baik, apakah ini terlalu keterlaluan?" "Aku bilang Lao He, apakah temanmu mencuri keluarga kerajaan Xia Agung?" Chan Yunhei tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan sedikit kedutan di mulutnya. He Wen telah mengantisipasi reaksi beberapa orang, dan segera tersenyum dan melambaikan tangannya.
Hei, ada apa? Hanya saja sekarang tiga kekuatan utama dinasti Xia besar sedang bersaing satu sama lain. Tidak ada yang mau lebih lemah dari yang lain. Hal ini mengakibatkan meluapnya produktivitas dalam menempa senjata. Lagi pula, ketiga kekuatan utama ini mempunyai persyaratan yang sangat tinggi terhadap keahlian, bahkan sampai pada titik yang keras. Kalau tidak memenuhi standar, akan ditandai cacat lalu dibuang dan dimusnahkan. Teman saya hanya orang dalam, dan dia baru saja mengeluarkan beberapa produk yang rusak. Setelah mendengar penjelasan He Wen, Xiao Yuhei dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Jadi itu saja. Tetapi, meski begitu, Anda masih dapat mendengar bahwa teman He Wen itu luar biasa. Memiliki akses ke departemen logistik beberapa pasukan utama. Dan masih bisa dikirimkan. Jika ini ditemukan, apakah kamu tidak ingin kepalamu dipenggal? Dia juga sangat pemberani. Setelah He Wen selesai berbicara, dia juga melihat ke arah Zhao Xian. Tidak penting apa yang orang lain pikirkan tentangnya, yang penting adalah bagaimana Zhao Xian memikirkannya. Ini penting baginya. Zhao Xian melirik isi kotak itu. Senjata, baju zirah, dan segel giok yang sudutnya hilang, kecuali beberapa cacat kecil, tidak ada yang salah dengan aspek lainnya. Sebagai senjata Tiongkok Raya, persyaratannya tidak boleh rendah. Hanya pedang dan tombak panjang itu yang mencapai tingkat Xuan tingkat menengah. Tulisan tangan ini. Haruskah saya katakan bahwa saya layak menjadi keluarga kerajaan? Bagus sekali. Zhao Xian berkata dengan tulus. Oh, itu tidak benar. Lao He, bukankah kamu mengatakan masih ada wanita? Chan Yunhei tiba-tiba bertanya sambil tersenyum menggoda. Mendengar ini, He Wen merasa malu. Ada apa? Aku bercanda waktu itu. Setelah mengetahui bahwa Zhao Xian tidak tertarik pada aspek ini, dia tentu saja tidak berani mengambil keputusan untuk membawa beberapa wanita. Bukankah itu membuat Anda merasa tidak nyaman? Dia masih agak cermat dalam hal ini. Kalau begitu Lao He, mulai sekarang aku akan menyerahkan semua urusan dinasti Xia Agung kepadamu. Apakah kamu bersedia? Zhao Xian bertanya perlahan. Mendengar ini, He Wen terkejut. Jujur saja, kalau ada orang lain yang berkata begitu kepadanya, dia hanya akan mencibir dan memaki-maki dia. Kamu bukan apa-apa. Tetapi Zhao Xian lah yang mengucapkan kata-kata ini. Dia telah melihat metode Zhao Xian. Sebagai seorang petani independen, dia sudah muak dengan kehidupan yang menganggur. Mampu bekerja di bawah pria kuat seperti Zhao Xian pastilah merupakan hal yang baik baginya. Maka dia tidak ragu sedikit pun, dan bahkan menjawab sambil berpegangan tangan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Tuan He, untuk bekerja untuk Presiden Zhao. Setelah memberi He Wen beberapa kata nasihat tentang kerjasama dan transaksi, beberapa orang pergi satu demi satu. Zhao Xian juga kembali ke kamarnya dan memanggil Teshan. Bab ke-45. Bab 45, konfirmasi. Peta tambang Lingxi benar-benar